Pembahasan selanjutnya terkait dengan daun salam. Daun salam. Daun salam ini sifat dan rasa kelat, kemudian wangi, astringent atau ngesat, kemudian dingin. Arah kerjanya di lambung, limpa ya, perut ya. Kemudian usus besar. Klasifikasi di pembuang kelembapan. Kalau fungsi untuk diabetes mellitus, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, kemudian asam urat dan radang lambung. Mohon dijelaskan terkait dengan daun salam. Jadi kalau kita melihat kepada rasa, mana rasa daun salam itu kan ada manisnya, ada sifat kelatnya. Kelat itu apa ya, lengket, jadi kesat, bahasanya kesat. Kemudian ada sifat keringnya, makanya daun salam selalu ditempatkan biasanya di apa, masakan yang di situ ada kelembapan. Contoh mesti dicampur sama apa? Demisan. Oh, dican-dican itu. Dican itu ya. Enggak tahu kalau ada yang nyampur. Tapi kalau biasanya itu ditumis kan ada daun salam, ada lengkuas. Iya. Kuas, daun salam, bawang putih, bawang merah mesti. Makanya itu menjadi bumbu utama. Nah, ibu-ibu sebenarnya yang paham. Cuma kita mengajari ibu-ibu ini sebenarnya apa yang kita ajari ke ibu-ibu adalah apa yang selama ini dimasak sebenarnya isinya apa, fungsinya apa, cara kerjanya gimana. Terus tidak boleh dinetralkan oleh apa. Itu supaya apa? Ya, ibu ini sebagai garda terdepan untuk penjagaan kesehatan. Tapi kalau ibu tidak paham, makanya dulu saya sempat membuat tulisan jadikan ibu itu sebagai dokter di rumah sendiri. Bahasanya seperti ini sebenarnya. Ya. Jadi kalau melihat itu, kalau dia digunakan untuk diabetes, jadi kalau daun salam. Nah, kalau dingin kering di sini kan, nah dia posisinya di sini untuk menghadapi dingin kering sini. Nah, untuk menghadapi panas lembab. Dimana nilai kelembapan lebih dominan dibanding panasnya. Seperti sayur-sayuran, dimana dia kalau ada lembabnya, tapi tidak terlalu panas itu. Ada sayuran sebenarnya ada yang masuk di sini, ada yang masuk di lembab dingin. Jadi tergantung kadar airnya, cara kerjanya dan sebagainya. Makanya ada juga sayuran yang masuk pada dingin kering, kayak labu yang besar itu. Apa ya? Bigo, terus buncis itu masuk ke sini. Makanya pada kasus yang di sini kelebihan lembab panas dia pakai. Nah, kalau dia kemudian dikatakan panas, tidak terlalu panas sebenarnya daun salam. Karena kalau direbus rasanya hanya kelat dan dominan. Nah, biasanya dia untuk kelembapan di sini, karena dia lebih kekeringnya lebih dominan. Makanya di area sini. Ya, area sini tapi lebih ke lembabnya. Ya, makanya dia untuk apa? Diabetes yang karena lembab. Nah, kemudian asam urat karena lembab. Kan bisa untuk asam urat. Kesulitan BAB karena lembab. Dulu almarhum ibu itu kalau sulit BAB, ya 7 daun salam direbus. Nah, itu besoknya BAB-nya. Nah, ada kadar gula karena lembab. Kemudian ada asam urat karena lembab, hipertensi karena lembab. Nah, itu bisa membantu. Intinya itu. Sama untuk ketika ini biasanya kan untuk ini apakah dalam penyajian ketika dicampurkan dalam suatu masakan lebih direkomendasikan mana antara yang segar dengan yang kering? Apakah ada bedanya atau tidak? Ada sedikit perbedaan, tapi secara prinsip sama sebenarnya.
Cuma kalau kering itu apa namanya? Kalau daun itu kan lama-lama kalau di ini kering. Nah, kalau daun yang segar itu rasanya nanti berbeda dimasakkan dengan daun yang kering. Kalau toh dia segar, segarnya udah tua biasanya. Tidak muda sekali, tidak terlalu tua sekali. Secara prinsip berarti sama lah gitu. Sama. Cuma nanti dirasa yang nggak berbeda. Makanya kan ada yang suka yang pakai cenderungnya kering, ada yang suka yang masih. Jadi kalau berlebihan, kontraindikasi kalau berlebihan nanti jadi kering, Kering ya. darah jadi kering. Maka ini hanya boleh diberi kepada yang lembab. Maka kalau pak penggunaan daun salam yang berlebihan, pembuluh darah itu akan kecil. Keras dia, keras. Karena apa? Kering tubuhnya. Tapi kalau dalam bentuk masakan biasanya enggak. Makanya kita mungkin hampir tiap hari menggunakan daun salam untuk makan. Tapi nggak ada masalah. Jadi pembahasan terkait dengan daun salam bisa diambil suatu kesimpulan bahwa sifat daun salam ini dingin kering, ya salah satunya adalah dingin kering. Maka kita membaca di fungsi ini, maka fungsi ini ada diabetes mellitus, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, asam urat dan radang lambung dan seterusnya. Ini yang disebutkan oleh cenderung kelembapan. Jadi semua kasus yang cenderung kelembapan ini, maka insya Allah daun salam sangat membantu untuk mengatasinya. Jadi fokus ke dingin kering, tapi dia lebih cenderung ke kering, ya, sifat keringnya. Nah, itu kesimpulan yang bisa kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.